Penemuan mayat wanita tanpa kepala yang timbulkan teka-teki akhirnya terungkap. Ya, polisi tangkap pelaku yang ternyata mantan suami siri korban. Apa motif pelaku hingga tega membunuh teman wanitanya secara tragis? Berikut penelusuran faktanya. Pembunuh jasad tanpa kepala yang ditemukan mengambang di kawasan Pelabuhan Jakarta Utara akhirnya terungkap. Miris, pelaku merupakan orang dekat korban, Fauzan Fahmi atau biasa dipanggil Omeh. Nekat menghabisi nyawa korban Sinta Hanidiana yang merupakan mantan istri sirinya karena sakit hati. Rekaman kamera pengawas menangkap aksi Fauji bersama temannya membawa bungkusan besar dari kontrakan yang menggunakan gerobak. Kemudian bungkusan itu dibawa menggunakan mobil. Warga sekitar tidak menaruh curiga karena saat ditanya bungkusan tersebut merupakan ikan yang akan dikirimkan ke bandara. Apalagi Fauzan berprofesi sebagai broker ikan di Pasar Lelang Muara Baru. Ya, jadi Good People ini merupakan tempat kejadian perkara yang dimana Fauzan atau Omeh yang biasa dipanggil lingkungan sekitar kepada pelaku yang membunuh teman perempuannya, yang dimana memang sudah terlihat ada garis polisi. Memang pada Rabu malam pihak kepolisian Jakarta Utara sudah menangkap Fauzan, pelaku dari pembunuhan teman wanitanya, yang dimana pembunuhan dibagi dua, yaitu antara badan dan kepala dibuang di dua lokasi yang berbeda. Untuk mengetahui bagaimana pembunuhan ini bisa terjadi, kami telusuri faktanya. Timnet menemui ketua rukun warga setempat untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelaku membawa jasad korban dan membuangnya di beberapa tempat. Kami pun menelusuri jejak Fauzan dalam mengevakuasi jasad korban Sinta sebelum dibuang. Gini, mulanya mobil bak datang mari, ditaruh. Pak Fauzan ini lihat tadi CCTV pasar ini saya cek siangnya. Ternyata Fauzan dengan yang baju merah naruh mobil. Fauzan keluar arah belakang berdua. Si pelaku dengan yang baju merah ini dari atas loteng menurunkan kardus. Nah, di situ nyari gerobak, mungkin dinaikin gerobak. Ya, warga pun nanya, Pak Omeh itu bawa apa? Ikan mau dikirim ke bandara. Oke, mengakunya itu adalah ikan. Warga tidak menaruh curiga. Enggak, karena kan memang Omeh ini sehari-harinya itu main ikan. Tiba-tiba pagi-pagi udah rame si mayat itu ada di pelabuhan. Cuma pagi-pagi saya cek di CCTV di pasar sini, ternyata ya itulah asal-usulnya berdua itu yang bawa kendaraan, yang bawa bingkisan. Timnet pun melanjutkan penelusuran di dua lokasi berbeda, tempat di mana Fauzan membuang jasad korban. Untuk menghilangkan jejak kejahatan, Fauzan, pelaku dari pembunuhan, membuang korbannya di Pelabuhan Jakarta Utara. Dan pada Selasa pagi, petugas dari pelabuhan menemukan jasad seorang wanita tanpa kepala di kawasan ini. Sehingga lokasi ini sudah diberikan garis polisi. Kami pun mendatangi Ayub, pekerja yang pertama kali menemukan bungkusan mengambang di pelabuhan yang ternyata merupakan jasad korban. Awalnya dikira anak-anak itu cuman kasur, awalnya saya juga sempat curiga kasur aja karena yang kita dapat dan kita lihat itu cuma sebuah kasur, ya kan. Nah, kemudian ada teman menghubungi pihak kepolisian, datanglah pihak kepolisian itu 2 orang. Baru kita yakin dengan adanya kepolisian, baru dibukalah bungkusan itu dengan polisi, bareng-bareng kita angkat dari air kan. Baru ke atas dibuka, setelah dibuka ya itu baru yakin itu mayat. Bungkusannya itu berlapis-lapis, Mbak. Awal kardus, kedua karung, saya buka lagi karung, baru spray selimut, dan habis setelah spray karung lagi, terus setelah karung baru kasur busa. Setelah kasur busa karung lagi ketemu selimut lagi. Penelusuran dilanjutkan di lokasi kedua, di mana bagian kepala korban dibuang oleh Fauzan yang berjarak sekitar 1 km dari lokasi pertama ditemukan potongan tubuh korban. Jadi ini merupakan lokasi di mana pelaku Fauzan membuang korban berinisial S. Dari tempat kejadian perkara, jarak tempuhnya sekitar 1,5 km. Dan di balik tembok inilah kepala korban dibuang oleh pelaku bernama Fauzan. Pelaku Fauzan Fahmi sendiri ditangkap di rumahnya di kawasan Penjaringan Muara Baru, Jakarta Utara.
Tak lama setelah ditemukan jasad korban tersebut, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, pelaku mengaku memiliki hubungan dekat dengan korban. Mirisnya pelaku yang berprofesi sebagai tukang jagal hewan ini menggorok leher korban dengan sebilah pisau yang biasa digunakan bekerja. Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penyidik, maka diduga tersangka FF ini membunuh korban dengan memotong kepala korban dengan pisau yang juga sebagai alat, karena tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan, ya, kambing dan sapi atau jagal. Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengaku sakit hati kepada korban karena ibu dan istrinya dihina. Korban ngerendahin istri saya, ibu saya. Merendahin? Emang ngerendahinnya apa? Kata-kata yang diucapin sama korban tuh apa? Korban ngucapin istri saya, orang tua saya. Hingga saat ini penyidik Subdit Jataras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih memeriksa pelaku secara intensif untuk mengetahui apa motif pasti dalam kasus ini. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman mati. Nindi Dewinta, Agung Maulana, melaporkan untuk NET.